Jadi sebelum kita pelajaran materi dimulai, Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak sekalian itu. Apa arti iman? Ada yang tahu? Apa? Percaya. Arti iman adalah percaya. Nah sekarang Ibu mau kasih contoh ya perbedaan iman kita kan. Ini satu Ibu, ini ada uang 10.000. Nah sekarang pertanyaan anak sekalian, percaya atau enggak? Di satu Ibu ini ada uang 10.000. Jadi percaya itu artinya apa Nanda? Percaya itu artinya yakin ya, yakin bahwa ada uang di dalam di satu Ibu. Nah sekarang uangnya anak-anak sekarang lihat ya. Ibu tanya lagi, percaya nggak uangnya masih ada di sini? Kenapa kalian tidak percaya? Karena kalian melihat, berarti kalian tahu uangnya sudah berpindah. Jadi maksudnya gini, jadi di sini tadi kalian percaya. Percaya itu berarti meyakinkan di dalam hati bahwa beriman ya, iman ya. Jadi kita percaya bahwa uang tersebut kita yakin ada di dalam kantong. Tetapi setelah kalian melihat, karena kalian melihat tadi, jadi kalian tahu uang itu tidak ada lagi kantong yang sebelah sini pindah ke sebelah satu Ibu yang sebelah ya. Jadi anak-anak sekalian bisa memahami apa itu iman dan apa itu takut. Jadi bisa membedakan ya. Nah, kalau iman dari mana? Dari hati, meyakini. Ya, jadi itu sekilas. Kemudian materi kita pada hari ini yaitu judulnya, silakan Anda sekalian buka halaman 120 ya. 120 judul
malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna iman kepada Rasul Allah. Disimak ya. Seperti artis, pemain bola, pembalap, dan sebagainya. Mengapa kalian mengidolakan mereka? Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad dan juga Rasul-Rasul lain adalah manusia biasa? Ya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Nah, kalau begitu merekalah yang pantas kita idolakan. Mengapa kita perlu mengidolakan para rasul? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Nah, kenapa ada istilah nabi, ada juga rasul? Apakah keduanya memiliki persamaan dan perbedaan? Dalam Islam, nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Di antara para nabi, ada juga yang merupakan rasul, yaitu seorang yang mendapat kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah, ditugaskan untuk menyampaikan risalah pada umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhir. Jadi dari video yang kita tonton tadi, jadi kita ada tugas kelompok, yang per kelompok itu masing-masing Anda dipersilakan membuat ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kamu kagumi. Tadi di video tadi kan sudah dijelaskan
idola. Boleh nggak ya? Yang misalkan kamu mengidolakan pemain bola, ya boleh ditulis namanya siapa, kemudian tulis mengapa kalian menjadikannya idola. Boleh juga rasul, jadi apa kira-kira yang kalian jadikan idola? Silakan ya. Didiskusikan setiap kelompok. Jadi dituliskan di LKPD yang ibu berikan. Silakan tulis dulu nanti. Kalian tulis di LKPD masing-masing. Nomor 1 itu kan ada ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Bagaimana? Ceritakan. Nah, ditulis. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh tokoh idola kalian. Yang ketiga, mengapa kalian mengidolakan mereka? Silakan diskusi. Siapa kira-kira yang paling kamu ya, silakan kumpul karena sudah selesai. Ya, silakan ke depan perwakilan kedua kelompoknya ke depan kelas dulu nah. Ya, silakan ke depan kelas, satu kelompok keduanya ke depan. Ya, cepat. Pindah ke depan lah. Ya, baris. Ya, baris ya. Lompat ya. Ya, dekat. Baris. Nah. Satu lagi. Ayo. Ya, sudah ya. Jadi ini sudah membuat tugas sekarang ya, masing-masing kelompok sudah mewakili ke depan kelas. Ya, silakan kelompok 2 Nuzara dibacakan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kamu kagumi. Gimana perasaannya? Ceritakan. Ya, katanya bertemu dengan orang yang kagumi itu merasa senang. Kemudian siapakah tokoh idola kalian? Ya, kelompok 2 tokoh idolanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengapa kalian menjadikannya idola? Karena dia mempunyai sifat dan kemampuan yang sangat baik dan bijaksana. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, itu presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Kemudian kelompok 3, silakan. Yuna ya, bagi Yuna. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Sangat bahagia dan gembira. Ya, sangat bahagia dan gembira. Kemudian siapakah tokoh idola kalian? Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian mengidolakannya? Karena akhlaknya yang baik dan mulia. Karena akhlaknya. Yang baik dan mulia. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir ya, kelompok 4 Alfi. Silakan Pi. Bagaimana perasaan bertemu dengan orang yang kamu kagumi? Sangat senang dan puas. Sangat senang dan puas. Siapa tokoh idola kalian? Ya, katanya Ronaldo. Kenapa sukanya Ronaldo? Ya, katanya Ronaldo karena dia hebat main bola. Tepuk tangan dulu lah. Nah, inilah presentasi hasil dari kedua kelompok kalian. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi